Ya. Nah, kemudian ini salah satu sisi di lokasi kita ini di Pematang Siantar, Pak. Jadi Pematang Siantar itu mungkin vegetasinya lebih bagus dibandingkan di sini, Pak. Makanya saya katakan, jika bapak-bapak tidak berhasil setelah kami latih, kami sedih sekali. Makanya kami upayakan ke depannya kami akan tetap ya untuk mendampingi bapak-bapak sampai berhasil. Karena setelah pelatihan ini mudah-mudahan 3 bulan ke depan udah menghasilkan. Lanjut. Oke. Nah, inilah yang sarang-sarang semut, Pak. Jadi masyarakat di kami di Kabupaten Simalungun sengaja berburu sarang semut untuk memindahkan lebahnya ke kotak-kotak pemeliharaan ini. Ya. Jadi ya ini dari sarang semut juga nih, Pak. Ya. Ini madunya ya. Nah, ini dipindahkan ke kotak-kotak pemeliharaan seperti itu ya. Ya. Hasil-hasil perlebahan selama ini kan mungkin yang dikenal hanya madu saja, Pak. Ya kan? Apa dari hasil ternak lebah, madu, gitu kan? Produk lainnya kita nggak paham, ya, tidak paham. Padahal selain madu itu ada propolis, ya. Ini propolis, Pak. Ini dari sarang bombon, ya. Dari sarang bombon. Mungkin jika bapak-bapak juga punya ini, ya dibuang begitu saja karena tidak paham. Nah, padahal kebutuhan satu perusahaan aja di Jawa Barat itu baru satu perusahaan. Padahal di Jawa Barat banyak beberapa perusahaan yang minta propolis ke saya. Itu 1 bulan dia memerlukan 1 ton propolis. Ya. Coba kita tunjukkan dulu alat propolisnya tadi, alat pemanasan. Ada airnya cuma? Ada. Udah, dari itu saya udah. Oke, ini adalah raw propolis mentah ya. Jadi ini dipanen dari sarang-sarang bombon, Pak. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi masyarakat Papak Barat untuk pengobatan penyakitnya itu menggunakan propolis ini rupanya mereka, Pak. Ya. Orang-orang tua dulu di sana untuk pengobatan penyakitnya menggunakan propolis. Mereka dari alam diambil, ya. Kemudian dari corong-corongnya, Pak, diambil, kemudian dimasukkan istilah ketika mau buat dijadikan obat, dimasukkan ke dalam gelas, ya. Kemudian diseduh dengan air panas. Itulah yang diminum, Pak. Termasuk ada benjolan misalkan yang harus dioperasi, kata dokter, mati dengan propolis ini, ya, kankernya mati, Pak. Ya. Ini yang bahan baku yang kita panen, bahan baku yang kita kirim ke perusahaan. Ya. Kalau propolis yang jadinya adalah seperti ini, Pak. Ya, propolis jadinya adalah seperti ini. Ini sudah dicairkan, ya. Sudah dicairkan, kemudian harganya berapa? Ini isi 7 botol, masing-masing per botolnya adalah 6 mili. Harga di pasaran 1 botol isi 6 mili itu adalah 110.000. 1 botol, Pak, 6 mili. Padahal bahan bakunya kita buang-buang. Ya. Bahan bakunya kita buang-buang. Kemudian yang ini isinya 10 mili, ya. Isinya 10 mili. Itu harganya adalah Rp210.000. Hanya 10 mili. Coba dari misalkan dari 1 kilo propolis yang dibeli oleh perusahaan, mungkin jadi berapa puluh cc gitu, berapa ratus cc gitu. Kemudian bulan 8 kemarin saya ngirim ke Taiwan, ada 30 kilo. Untuk apa? Untuk dianalisa uji labnya, ya. Ternyata menurut analisa uji lab yang di Taiwan, produk propolis yang dipanen dari kita Sumatera Utara sangat bagus. Ya, kenapa? Karena mungkin tidak tercemar oleh pestisida, tidak tercemar oleh besi, ya. Jadi ini propolis yang dari kita udah sampai ke Taiwan. Mereka sekarang minta 300 kilo per bulan,
untuk tahap awal. Ya. Begitu luar biasanya propolis. Kemudian saya berkunjung ke pabrik propolisnya yang ada di Bogor. Ya. Ternyata di sana, ini salah satu mereknya ya, yang saya pasarkan dari hasil istilahnya kita ngirim bahan baku ke sana, kita memasarkan produknya. Kemudian di pabrik itu, di pabrik Nutrima Sehat Alami itu, di situ ada 6 merek, termasuk yang dari Malaysia juga, dibuatnya di situ, Pak. Ya, luar biasa, makanya semangat. Ya. Nah, kemudian ya, selain itu ada Bipolen. Nanti ini Bipolen yang ini, Pak. Ini Bipolen. Ya. Ini ada Bipolen, ya. Tahu ini Bipolen, ya. Karena kebutuhan lebah itu ada 2, Pak. Yang paling utama atau neporia, nektar, polen, resin dan air. Itu kebutuhan yang diperlukan oleh lebah. Ya. Jadi salah satu manfaat Bipolen ini adalah kandungan proteinnya tinggi. Jika salah satu kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi oleh lebah, makanya ratunya tidak bertelur. Ya. Ini yang Bipolen tadi. Ya. Kemudian ada lilin lebah. Selama ini sarang-sarang lebah yang dipanen mungkin dari harinuan. Bapak pernah manen lebah harinuan, Pak? Oke, sarangnya dikemanakan? Dibuang. Padahal Pak, ini permintaan kemarin dari Jawa juga luar biasa, ya. Ini setelah dicetak, ini kan bisa dicairkan, Pak. Ya, dicairkan aja, nanti kita cetak. Ini yang jadinya, Pak. Ini dari sarang lebah harinuan. Ya. Jadi ini dari sarang lebah harinuan, kemudian digunakan untuk apa sih? Ya. Itu biasanya di dunia industri dan farmasi, Pak, digunakan. Untuk membatik lah, untuk kosmetik lah, banyak dari sini, Pak. Tapi kita tidak paham dari mana sih sumbernya. Kayak mungkin kain-kain yang dibuat oleh ini, dari mana sih sumbernya? Dari kayu juga kan, banyak. Seperti itulah. Nah, jadi untuk kosmetik pun banyak digunakan ini juga. Kemudian yang propolis tadi, yang aromanya wangi kemenyan, ya. Ini propolis yang dari Kemenyan, Pak. Ya, dari Kemenyan. Ternyata, Pak, ya, jika nanti Bapak memelihara bonbon, mungkin di seputaran hutan lindung atau hutan apakah? Hutan lindung? Ya? Oh, hutan produksi ya. Mungkin kan ada kemenyannya juga, ya. Itu nanti ketika Bapak nanti panen propolis, dapat nanti propolisnya kemenyan. Ya. Cobalah, misalkan ini nanti kami bawa 2 contoh, ada 3 jenis lebah di sini. Ada bombon yang agak besar, ya. Itu yang Genio Trigona thoracea bahasa kerennya. Ada yang bombonnya agak kecil, yang kami bawa. Ya, itu namanya Heterotrigona itama, ya. Nanti Bapak lihat. Karena kemarin menurut bapak-bapak kemarin yang dari KTH lain, yang gini banyak, Pak, di daerah kami gitu kan. Nah, itu yang bisa kita budidayakan nanti, ya. Oke, lanjut. Oke. Ini, Pak, produksi madu beberapa negara, ya. Di kita itu paling hanya 10.000 ton aja, padahal luas arealnya hampir 1,9 juta hektar. Ya. Itu yang Cina, Pak. Karena mereka, Pak, di sana itu peternak lebahnya adalah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian, coba sekarang produk buah-buahan datang dari mana? Kebanyakan dari daerah sana. Karena gini, dengan beternak lebah ini justru akan meningkatkan produksi pertanian sampai 70%. Ya. Makanya jika nanti Bapak ada tanaman kopi, ya,
itu adalah sangat membantu untuk peningkatan produksi pertanian di tempat Bapak. Kemudian sangat membantu juga untuk istilahnya menghalau penyakit apa itu. Ada satu orang yang ahli lebah juga, ahli kopi gitu. Cuma ini nggak bisa hadir ya. Jadi itu menghalau penyakit apa BBK atau apa gitu yang saya begitu paham ya. Jadi insya Allah bisa meningkatkan produksi mungkin pertanian Bapak-bapak. Di tempat Bapak vegetasi yang paling banyak apa Pak? Yang Bapak tanam di ladang? Kopi. Selain itu? Kemenyan juga. Buah-buahan? Pokat? Nah. Jadi gini Pak. Ya, coba nanti mudah-mudahan Pak ya. Setelah ini mudah-mudahan termotivasi. Makanya kami mohon kepada panitia tolong buatkan grup ini kelompok ini ya, buat ya. Iya, pakai nama lah biar nggak tertukar. Gabung. Boleh, gabung pun boleh, tinggal nambahkan nanti ya. Oke, lanjut. Oke. Sebetulnya Pak, komponen perlebahan itu tidak banyak Pak. Tumbuhan sumber pakan ada, ya. Kemudian pengelolanya ada. Kemudian lebah madu, bibit itu lebah madu itu ada di kita Pak. Ya. Kalau ini 3 komponen ini ada yang ngelolanya, sumber pakannya ada, ya. Kemudian lebah yang mau kita olah pun ada, udah gampang bisa menghasilkan madu Pak. Ada satu kegiatan Pak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonggoron, Karihaan Raya, Kabupaten Simalungun. Dia punya dana BUMDes dikelola untuk pengembangan ternak babi, ya. Dan satu kelompok lagi ternak lebah, ya. Satu kelompok lagi ternak lebah. Yang berhasil sekarang adalah yang ternak lebah. Ternak babi, ya karena mungkin harus menyediakan pakannya, kena penyakit, sama penyakit juga. Kalau lebah di tahun 2022 selama 4 bulan madu yang disetor ke saya adalah 1,4 ton. Selama 4 bulan Pak, di saat musim bunga melimpah, ya, karena di sana banyak tanaman kaliandra Pak. Jadi di antara batas-batas ladang perorangan itu mereka tanami kaliandra. Jadi sumber pakannya, vegetasinya banyak dari situ. Jadi tidak mau merusak yang lain-lain. Justru petani akan menanam vegetasi yang akan mendukung untuk pengembangan lebah tadi. Ya. Oke, lanjut. Ini yang sumber pakan tadi Pak. Jadi yang diperlukan oleh lebah, yang pertama adalah polen. Ini lebah ambil polennya, ini yang ada di kakinya. Itu adalah polennya. Yang kedua adalah nektar. Ini nektarnya adalah seperti ini. Yang saya katakan di tanaman akasia umur 4 bulan, 5 bulan aja tanaman itu udah dihisap oleh lebah nektarnya dari ketiak-ketiak tadi. Bapak jangan khawatir ya. Saya sedih kalau Bapak nggak berhasil nanti. Ini kebetulan kepala seksi di BP2. Ini adalah orang-orang hebat juga di Medan ya. Kami satu sekolah tuh. Cuma adik-adik kelas dulu. Ya. Saya sudah 36 tahun di sini. Oh, ini. Nah, ini baru. Cuma dulu bukan baru lagi. Jadi, Bapak-bapak bisa tolong tolong tetap tambahan ini Pak, kami di BPHL merasa juga sebagai kelas ini itu mendorong kemitraan usaha ini dalam BPH dengan masyarakat. Yang kemarin kan di hotel apa kan, tapi itu kan kami mengumpulkan pimpinan. Nah, ini adalah prim kosong ya Pak. Ini tadi yang dari gelodokan atau dari alam bisa
Bapak pindah ke ini ya. Jadi pindah diikat pakai Karet. Karet satu aja ya, satu ini. Jilat-jilatnya aku Gayanya Bu, Pak di apa yang dijilat? tangan Jadi yang ini sampai ke bawah ya? Iya kawat halus ya. Enggak, kalau di sana kami bilangnya kawat paling halus sih. Kalau di kita di sini kalau nggak ada, dia memang agak sulit nyarinya. Kawat senar pun bisa, senar gitar pun bisa. Udah jam Yang penting jangan besar-besar kali. awas jatuh Pak. Jadi yang panen itu ya? mana atau panen itu apa ini? Ini yang apis, yang dadar. Ini belum bisa kita panen. Belum bisa dipanen Pak. Bisa dipanen kalau Belum. Ya. jadi tandanya yang bisa Awas jatuh ya Pak. yang tertutup dulu yang itu. Dal. Ini kan belum ada madu itu. Ya. Enggak apa-apa. Ya, agak jauh sedikit. Sudah dijilat-jilat Bu. Ini udah Bersama Pak Daule ini dari Kementerian Kehutanan ya Pak ya. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 2 Medan. Oke. Pak, kita kan ada kegiatan ini di kompleks TPL ini. Saya lihat ada kegiatan pelatihan madu. Iya. Lebah madu ya. Ya, Nah, kira-kira apa tujuan dan apa kira-kira yang ditarget dari sini Pak? Kegiatan itu sendiri adalah peningkatan kapasitas masyarakat ya, Ya. kelompok tani hutan atau KTH yang dibina oleh PBPH PT TPL. Ya. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemitraan TPL dengan masyarakat. Jadi yang dibina itu adalah tentang ini kebetulan adalah pelatihan ternak madu yang untuk tujuannya adalah untuk tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kalau madu ini kan tidak merusak ini ya, tidak merusak hutan, ya kan. Cukup nanti seperti tadi yang ada stup-stup nanti dikasihkan sama masyarakat, jadi kasih pelatihannya. Dan kebetulan yang jadi narasumbernya adalah dari Balai Penerapan Standar dan Instrumen KLHK sendiri. Jadi dia berpengalaman Iya, ya. iya, berpengalaman dan sudah sejak tahun 90-an. Tahun 90. Bapak ini sudah bergelut di Lebah dan memang sudah punya komunitas. Komunitas berarti ada banyak yang di Ada banyak dibina dan pemasarannya juga sudah terjamin. Bahkan tadi saya sampaikan itu kan untuk propolis sendiri ada permintaan 1 ton per bulan. per bulan ya. Nah, kalau satu dibeli itu 80.000 sampai 100.000 ya per kilo. Per kilo ya. Kalau masyarakat punya 100, kalau dia 80.000 aja udah 8 juta per bulan. Per bulan ya. Sehingga kan tentu kalau masyarakat sudah sejahtera kan nggak mengganggu hutan lagi. Nah, itulah kira-kira tujuannya ya, gitu. tujuannya. Kalau yang Bapak lihat potensi apa di hutan sekitar Sumatera Utara ini gimana? Itu ahlinya tadi yang bilang kan, Nah. potensinya cukup besar, bahkan peserta bilang bahkan ada yang bersarang di bawah tempat tidur kan, berarti kan potensinya besar. Rumah ya. Ada yang bekas apa tadi itu? Bekas lemari ya kan? Berarti kan besar. Itu di pekarangan apalagi di hutan. Dan ini karena hutannya kan masih terjaga ya. Iya, terjaga. Dan masyarakat dalam budidaya lebah ini tidak mengganggu ini juga, tidak merusak hutan. Itu yang ini ya. Berarti Bapak ini kegiatan yang 2 hari ini kerjasama dengan Bapak Lestari. Apa Ini setiap- kalau ini kita memang anggaran dari ini ya, dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari, UPT-nya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK ya. Ya. Cuma kita kerjasama dalam hal mereka yang menentukan KTH-KTH-nya anggotanya mereka ini. sudah punya binaan juga ya. Sudah punya binaan, bahkan ada 3 di TPL ini yang sudah diterbitkan SK-nya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK kemitraannya. Jadi sebenarnya udah terbentuk, dan kalau ini hasil koordinasi kita dengan pihak TPL, kalau masyarakat serius mereka akan siap mensupport. Mensupport lagi Iya, ya. iya. Bahkan kalau
perlu pelatihan mereka akan menyiapkan dana untuk itulah, Bahkan melanjutkan kelanjutannya ini. Saya lihat tadi kan banyak juga peralatan yang perlu dipersiapkan Ya, juga. termasuk itu. Untuk peternak. Ya, kalau memang itu PT meningkat, TPL siap ya. siap. untuk ini. Kalau itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan, kalau sudah sejahtera kan dia nggak akan ganggu. Kan itu intinya. Pak, ada pesan Bapak kepada peserta yang ikut pelatihan ini agar ya mereka serius ya kan, atau ini kan juga masa depan yang bagus juga. Saya berharap pelatihan ini bukan hanya seremonial ya. Ya. Nah, jadi ini dipraktekkan atau diimplementasikan, dan ibarat seperti ragi. Jadi ragi itu kan sedikit aja nanti semua jadi ini ya, menular ya. Bisa menularkan kepada masyarakat. Nanti kalau peserta yang di sini sudah berhasil, saya yakin masyarakat yang nanti yang tidak ikut ini juga akan bertanya, ya kan, tertarik. Dan tadi seperti katakan oleh Pak Am selaku narasumber yang juga sudah banyak banyak pengalaman tentang tata niaganya lebah ini, termasuk propolis ini, madu dan propolisnya itu nggak ada masalah. Kalau memang banyak nanti tetap ada yang menampung. Jadi masih kurang ya? Iya, masih kurang. Jadi harapan saya itu ini dilanjutkan gitu loh, dilanjutkan kepada tadi kalau ada istilahnya itu memancing itu langsung dipraktikkan, kalau bisa pulang dari sini besok pagi sudah dilaksanakan, bukan hanya teori. Itu harapan saya. Satu lagi Pak, pesan untuk PT Toba Pak Bestari Pak. Ya kan Bapak ini semacam ya pengawas atau bermitra atau kita harapan kami kalau TPL ini juga sama, supaya mensupport, dan yang utama itu TPL melakukan pendampingan ya. Karena kan dari TPL sendiri kan ada yang ikut ya, tadi ada ikut, kalau nggak salah ada 2 orang ya. Yang 2 orang ini melakukan pendampingan, terus tentu yang dari pihak TPL ini ke masyarakat, atau nanti juga bisa mengundang ke lapangan narasumber ini terhadap kendala-kendala yang dihadapi, dan supaya tetap disupport, ini yang penting. Dan kalau bisa harapan kami, karena TPL ini kan pasti punya jaringan ya, jaringan bisnis yang luas, nanti produk-produknya madu, propolis dan yang lain-lainnya ini ikut dibantu untuk pemasarannya ya kan, sehingga efeknya jadi inilah ya. Jadi ada untuk masyarakat. Ada untuk masyarakat itu. Oke, terima kasih banyak Terima kasih Pak. sama-sama. Ya, sukses Pak. Sukses Pak, Oke, sama-sama. terima kasih.